Oke, dan tentu kita harus menyembah Tuhan bukan hanya nanti di sorga, tapi kita mau menyembah Dia selama hidup kita di dunia ini. Ya, dan kebaktian ini bukanlah satu-satunya penyembahan kita. Ya, kebaktian kita lakukan, itu bagian dari ketaatan kita. Karena Tuhan berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Jadi ketika kita datang ke pertemuan, ketika kita datang ke kebaktian, itu berarti kita sedang taat kepada Tuhan. Ya, dan itu berarti bagian dari penyembahan kita. Ya, tetapi adalah salah kalau berpikir bahwa saat kebaktian itu menyembah, di luar kebaktian itu tidak menyembah. Ya. Saat kebaktian itu ibadah, di luar kebaktian itu bukan ibadah. Nah, itu salah. Ya. Tapi kalau kita bilang bahwa salah satu bentuk penyembahan kita adalah kita taat kepada Tuhan, dan salah satu ketaatan itu adalah kita datang kebaktian atau bertemu jemaat, salah satu bagian dari ketaatan kita. Jadi salah satu bagian dari penyembahan kita, maka itu benar. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita masih di dalam, saya ingin mengajak kita mempelajari lebih lanjut lagi kitab Ayub. Jadi kitab yang sangat kuno ini, karena ditenggarai atau diperkirakan bahwa kitab Ayub adalah salah satu kitab yang paling awal ditulis dalam Alkitab. Bisa jadi lebih awal dari kitab Kejadian bahkan. Coba kita lihat Ayub pasalnya yang ke-24 sekarang. Oke, kita melihat ke-24. Dan ada 25 ayat, cukup panjang. Jadi saya akan membacakannya saja untuk kita. Dan silakan jemaat sekalian perhatikan dengan baik ya. Saya akan mulai. Ayub pasal 24. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman? Dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya. Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi di dalamnya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam, karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati, dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya, dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Pada waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan gelap. Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa.
Rahim ibu melupakan dia. Berenga mengerumitnya. Ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, jadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Mari kita bersatu dalam doa, kita minta penerangan dari Tuhan. Bapa di surga, kami memegang firman-Mu yang sangat berharga di tangan kami. Kami baru saja membaca sebagiannya. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang tertulis ini benar-benar terjadi dan Engkau simpan bagi kami untuk menjadi pelajaran. Karena setiap generasi manusia perlu lagi mempelajari kebenaran-kebenaran-Mu. Apa yang telah diketahui oleh nenek moyang kami yang beriman, diketahui oleh bapak-bapak kami yang beriman, perlu kami ketahui juga, perlu kami pelajari juga. Oleh karena itulah Engkau telah menjaga firman-Mu dari keturunan kepada keturunan sampai kepada kami. Dan Tuhan, karena kami memiliki firman-Mu yang terpelihara, maka kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahaminya sepenuh-penuhnya. Bukan sekedar sebagai suatu rasa ingin tahu saja, namun untuk kami junjung tinggi, untuk menjadi sesuatu yang kami renungkan, yang kami terapkan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasal 24 ini masih melanjutkan keluh kesah Ayub. Lalu kebetulan saya berkhotbah juga dan kita membahas pasal 23. Dari pasal 23 itu berbicara mengenai jeritan hati Ayub. Bagaimana dia rindu untuk dibenarkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Nah, rupanya dia melanjutkan jawaban dia, balasan dia kepada Elifas, Bildad dan Zofar. Kita masih ingat bahwa ini sudah ronde ketiga. Jadi bayangkan mereka berdebat cukup banyak ronde. Dan kita masih ingat di pasal 22 bagaimana Elifas ya, yang awalnya masih mungkin malu-malu menuduh Ayub, sekarang dia sudah tambah berani bahkan menuduh Ayub dengan hal-hal yang dia imajinasikan. Ya, dia sengaja bilang Ayub bikin A, B, C, D yang tidak ada buktinya sama sekali. Dan ingat bahwa semua dasar fondasi dari apa yang dikatakan oleh Elifas, Bildad dan Zofar adalah yang sudah kita bahas selama ini, yaitu mereka dengan kaku sekali dan dengan salah. Pokoknya mereka berpegang bahwa kalau kamu menderita itu berarti Tuhan sedang menghukum kamu. Ya, dan Tuhan akan menghukum orang jahat, Tuhan akan memberkati orang benar. Dan walaupun pernyataan itu kita terima secara umum, namun mereka menerapkannya dengan salah sebenarnya. Mereka menerapkannya dengan kaku. Tuhan akan memberkati orang benar, Tuhan akan menghukum orang fasik. Tapi bukan berarti semua orang yang menderita adalah orang fasik. Itu yang sedang Ayub pergumulkan. Ya, dia tahu bahwa Tuhan akan menghukum orang fasik. Dia tahu Tuhan akan memberkati orang benar. Tapi pergumulan dia adalah, saya tahu saya orang benar, tapi kenapa saya menderita saat ini? Nah, itu pergumulan dia, dan mestinya teman-temannya itu bersimpati dengan dia, tahu akan karakter dia, dan mestinya mencoba untuk memikirkan jawaban teologis, gitu kan? Kalau mereka teman yang baik, mereka mestinya membantu dia memikirkan jawaban teologis, kenapa kadang-kadang orang benar menderita? Kenapa Ayub sebagai orang yang saleh kok menderita? Mestinya mereka membantu dia memecahkan masalah ini. Ya, memikirkan secara teologis kenapa itu bisa terjadi. Namun ternyata mereka menjadi teman yang tidak menolong sama sekali. Karena bukannya membantu dalam hal itu, mereka malah berbalik menuduh dia, kalau begitu kamu adalah orang yang fasik. Bahkan sampai-sampai mereka mengimajinasikan segala kefasikan yang mungkin dilakukan oleh Ayub. Dan masuk ke pasal 24 di sini, Ayub ya, membantah premis mereka bahwa kalau
kalau orang fasik itu pasti Tuhan hukum, ya. Dan kalau orang benar itu pasti akan Tuhan berkati dalam suatu cara yang bisa kita lihat saat ini. Sehingga perhatikan ayatnya yang pertama di Ayub pasal 24. Dikatakan sini, mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya. Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan bukan hanya oleh Ayub atau orang zaman dia, bahkan sampai hari ini. Begitu banyak orang bertanya, Tuhan, kenapa penghakiman-Mu belum datang? Ya, kenapa hukuman-Mu terhadap orang fasik tidak datang-datang juga? Mengapa keadilan belum tiba? Dan ini terutama adalah jeritan yang semakin jelas ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita mengalami kesusahan. Maka pertanyaan ini menjadi semakin tajam. Dan ini adalah pergumulan Ayub pada waktu itu, ya. Dan pergumulan ini bisa kita tambah lagi. Bahkan kita bisa bertanya, kenapa Tuhan membiarkan ada kejahatan? Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang fasik masih berjalan ke sana kemari? Dan ini adalah tema yang bukan hanya diusung di pasal ini atau bahkan hanya di kitab Ayub. Ini adalah tema yang dibahas di banyak perikop dalam Alkitab. Beberapa sudah pernah kita lihat juga dalam seri ini. Mazmur, misalnya Mazmur Asaf, Habakuk ada mempertanyakannya. Jadi banyak orang saleh sepanjang zaman yang sudah bertanya akan hal ini. Kenapa penghakiman belum tiba? Kenapa Tuhan masih membiarkan kejahatan dan lain sebagainya? Nah, saudara, ini bisa ditanya dari beberapa sudut pandang. Pertama, kalau seorang ateis menanyakan hal ini, dia bertanya dengan hati yang tidak percaya. Dia bertanya, di mana Tuhan? Dia bertanya, di mana Tuhan? Dan dia berkata, Tuhan itu kan katanya maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu katanya maha baik. Kalau Tuhan itu maha kuasa dan maha baik, mestinya Tuhan bisa melenyapkan semua kejahatan saat ini juga. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Jadi mereka bilang entah Tuhan itu kurang kuasa atau Tuhan itu kurang baik. Makanya masih ada kejahatan di muka bumi ini. Sehingga ateis-ateis sering memakai poin yang satu ini untuk bertanya, di mana Allah? Dalam pengertian, Allah tidak ada kalau begitu. Karena ada kejahatan, maka tidak ada Allah. Nah, orang percaya kadang-kadang juga bergumul dengan pertanyaan ini, mungkin dari sudut pandang beriman. Orang percaya mungkin tidak meragukan eksistensi Allah, tapi seringkali orang percaya juga bertanya, di mana Allah? Orang percaya juga bisa mengajukan pertanyaan ini dari sudut pandang bahwa kenapa Tuhan membiarkan saya menderita saat ini? Kenapa Tuhan membiarkan ketidakadilan ini? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Nah, mestinya kan Tuhan mengintervensi untuk saya. Mestinya Tuhan melakukan ini dan itu. Sehingga bertanya, di mana Tuhan? Kadang-kadang orang percaya bisa bertanya hal yang sama. Dan Ayub sebagai orang percaya juga bertanya hal ini. Bahkan dalam kasus Ayub ditambah lagi bahwa dalam kasus dia sendiri sedang merasakan kesusahan, dia sendiri sedang merasakan suatu bencana yang luar biasa, plus dia dituduh oleh teman-temannya bahwa dia adalah seorang yang fasik. Jadi ini dari perspektif Ayub. Nah, kita akan lihat bagaimana Ayub menjawab ini melalui tulisan ini. Dan kalau kita membaca tadi 25 ayat ini, sekilas seolah-olah ada beberapa hal yang agak kontradiktif ya, sehingga kita bingung sebenarnya yang Ayub percaya apa sih? Apakah Ayub percaya Allah akan menghukum orang fasik, atau Ayub tidak percaya Allah akan menghukum orang fasik? Kadang-kadang kita agak sedikit bingung, tetapi kita harus ingat bahwa Ayub bukan sedang tulis paper, gitu kan? Ayub bukan sedang tulis makalah. Ayub sedang bersoal jawab secara lisan, ya walaupun akhirnya dijadikan tulisan, tapi dia sedang bersoal jawab secara lisan. Dan kadang-kadang mungkin dia mengutip perkataan temannya, atau bisa jadi dia sedang mengatakan sesuatu yang dipercaya orang pada umumnya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa membagi pasal ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari ayat sampai ayat 12. Di sini Ayub menggambarkan realita kejahatan manusia, ya, dengan fokus bahwa kejahatan itu menimbulkan kesengsaraan. Oke, kejahatan manusia fokusnya menimbulkan kesengsaraan.
Dan kita bisa baca ini dari ayat 2 sampai ayat 12. Ada orang yang menggeser batas tanah. Menggeser batas tanah dilarang oleh Tuhan dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena menggeser batas tanah intinya adalah mencuri tanah milik orang. Jadi zaman itu batas tanah itu ya mungkin pakai batu kah. Ya. Kalau di beberapa tempat yang kita beli seperti di RBC sana, mungkin sebagian mahasiswa kan pernah dari RBC ya. Batas tanah kita itu pohon, ada yang pakai pohon ya, dicat merah sedikit ya. Nggak tahu cara gesernya gimana, pohon digeser atau jangan-jangan catnya dihapus di cat tempat lain lagi gitu kan. Ada macam-macam orang menggeser batas tanah ya. Tapi menggeser batas tanah adalah tindakan yang salah, tindakan yang jahat, dan itu pelan-pelan mencaplok milik orang lain, memperkaya diri dan sebagainya. Jadi fokusnya di sini terutama adalah bagaimana orang-orang yang jahat biasanya makin lama makin berkuasa, makin lama makin punya uang, makin lama makin punya power, menekan dan menganiaya dan menyengsarakan orang-orang lain dan memperbudak mereka. Ya, perhatikan di ayat 2 lagi, merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya, mengambil punya orang lain. Ya. Dan akhirnya yang paling tertekan justru adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Contohnya di ayat 3, keledai punya kepunyaan yatim piatu. Yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya, adalah orang yang tidak punya kekuatan, ya, dilarikannya. Lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai di sini. Jadi fokus di sini Ayub menggambarkan kejahatan manusia menimbulkan kesengsaraan besar, dan kita tahu itu. Kita tahu. Kita bisa baca terus. Orang miskin didorong lain sebagainya ayat 4. Orang sengsara terpaksa bersembunyi. Ya, dan efeknya adalah mereka yang tertekan di sini, ya, mereka menjalani kehidupan yang sangat buruk, sangat sengsara. Digambarkan mereka telanjang, ya, mereka tidak punya pakaian, tidak punya selimut pada waktu dingin, dan sebagainya. Ya, salah satu hal yang saya ucapkan syukur di Indonesia adalah udara kita tidak pernah terlalu dingin. Walaupun kadang-kadang saya kesel juga dengan panasnya. Ya, apalagi terakhir kan sempat kita panas sekali ya. Ya, tapi minimal kalau Anda di luar nggak akan mati lah gitu. Nah, tapi saya sudah pernah di negara yang dingin, saudara yang kasih Tuhan. Itu kalau Anda di luar, kalau nggak ada apa-apa, mati saudara. Saya katakan mati itu. Ya. Itu dinginnya luar biasa begitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang jadi bertahan hidup saja susah gitu. Ya. Dan kita bisa melihat di sini. Jadi betapa penderitaan yang mereka alami. Ya, dan kita bisa lihat lagi ayat 9. Kita lompat sedikit ayat 9. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya. Anak piatu berarti piatu itu berarti tidak punya bapak. Ya. Tidak punya bapak. The fatherless dalam bahasa Inggrisnya. Direbut dari susu ibunya, menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Jadi pada zaman itu ada suatu praktek bahwa kalau misalnya seseorang berhutang, ya, dia harus membayar bahkan sampai bisa keluarganya dijual, ya, dan anak-anak bisa dijual. Kita masih ingat Nabi Elisa pernah menolong seorang janda yang punya 2 orang anak, ya. Yang janda itu bilang, janda ini janda seorang nabi pengikutnya Elisa. Dan dia datang kepada Elisa dan berkata, tolonglah tuanku, engkau tahu suamiku orang baik, dia sudah mati, ya, tapi dia ada hutang dan sebagainya. Sekarang penagih hutang datang dan kedua anakku mau dijual. Dan kita masih ingat mukjizat bagaimana Elisa suruh mereka tuang minyak yang tidak berhenti terus itu sampai habis tempayannya mereka. Tapi itu menggambarkan situasi pada waktu itu, ya, bagaimana anak-anak bisa dijual dan sebagainya untuk melunasi hutang. Ya, tetapi betapa orang yang melakukan ini kan orang yang ini ya, hatinya tidak tergerakkah begitu oleh apa yang terjadi di sini. Ya, tapi penekanan ada pada kesengsaraan yang muncul, dan kita tidak perlu diingatkan ada begitu banyak kesengsaraan di dunia ini. Dan kadang-kadang kita bertanya, seperti yang di ayat 12 dikatakan, sepertinya ayat 12 terakhir, Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ya. Kenapa Tuhan tidak
langsung selesaikan semua masalah itu? Kenapa Tuhan tidak hilangkan semua kesengsaraan itu? Ini kadang-kadang adalah pertanyaan. Oke, itu bagian pertama dari pasal ini. Jadi Ayub menjabarkan kejahatan manusia dengan fokus pada kesengsaraan yang timbul. Lalu dari ayat 13 sampai ayat 17 sebenarnya Ayub berfokus pada kejahatan manusia dan dengan penekanannya bagaimana itu melawan hukum Tuhan, melawan hukum Tuhan. Jadi tadi ada fokus pada kesengsaraan, sekarang fokusnya bagaimana para penjahat ini menantang Tuhan secara terbuka sebenarnya. Sehingga pertanyaannya kembali, kalau mereka menantang Tuhan sedemikian rupa, kenapa Tuhan tidak bertindak? Kan? Dan di sini ada satu tema, ada kontras antara terang dan gelap. Dan tentu kita tahu bahwa Allah adalah terang. Ada di kitab mana? Nah, itu ada di ujian saya kemarin itu ya, siapa yang ini? Allah adalah terang. Nah, di situ kan. Dan lawannya adalah kegelapan di sini. Lawannya adalah kegelapan. Jadi Anda bisa melihat di sini ada lagi golongan yang memusuhi terang. Jadi mereka terang-terangan melawan Tuhan, tidak mengenal jalannya. Dan antara lain dosa-dosa yang disebut di sini adalah pembunuh. Ayat 14. Bersiaplah, siang-siang hari dia sudah siap, supaya pada malam hari dia beraksi, gitu kan? Pencuri, pembunuh, pencuri. Kemudian ayat 15. Orang yang berzinah, jadi ada pembunuhan, pencurian, perzinahan, semuanya melanggar desain Tuhan, melanggar hukum Tuhan secara terang-terangan. Dan yang menarik, orang berzina biasanya juga maunya malam-malam. Jadi memang bukan suatu kebetulan bahwa penjahat itu biasanya sukanya gelap-gelap, saudara kasih Tuhan. Sukanya gelap-gelapan. Dan biasanya dalam bahasa Tionghoa, bahasa Chinese, kalau kita mau ngomong suatu perbuatan yang jahat atau jelek itu, kita bilang Qian pu tao ren de shi, maksudnya perbuatan yang nggak boleh kelihatan orang, begitu ya. Perbuatan yang nggak boleh kelihatan orang. Nah ini, jadi kalau suatu tindakan kamu tidak boleh dilihat orang, nah ini pasti ada tanya-tanya. Gitu. Nah itu bisa menjadi suatu pedoman bagi kita. Kejahatan itu suka sekali menganonimkan dirinya. Oleh karena itu ada suatu bahaya di internet lain sebagainya, di mana banyak orang merasa dirinya nggak tahu siapa. Makanya kalau Anda melihat percakapan di internet, kadang-kadang itu sangat tidak sopan, sangat kacau dan sangat ini ya. Karena apa? Karena orang merasa dia anonim di situ. Ya. Dia merasa nggak ada orang bisa lacak saya dan lain sebagainya, sehingga banyak terjadi kekacauan. Ya. Tetapi perhatikan ayat 15, orang yang berzina menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Jadi melanggar hukum Tuhan dengan sangat jelas di sini. Ayat 16 dan seterusnya, mereka membongkar rumah. Ya, siang hari mereka bersembunyi. Jadi siang hari mereka justru tidak aktif, malam hari mereka aktif. Ayat 17, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Nah, mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Nah, ini adalah gambaran kejahatan dalam penentangannya terhadap hukum Tuhan, penentangannya terhadap terang. Gitu. Nah kemudian ayat 18 sampai ayat 25, ini yang kadang-kadang sangat sulit untuk dipahami sebenarnya apa yang mau Ayub katakan, apa yang sebenarnya dia percaya di sini. Tetapi saya melihatnya seperti ini. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20, di sini Ayub menggambarkan pandangan umum. Ya, pandangan umum tentang fasik yang juga dinyatakan oleh Elifaz, Bildad dan Zofar. Ya, pandangan umum itu adalah bahwa orang fasik pasti akan ya, orang fasik pasti akan binasa. Nah, itu yang dinyatakan oleh Ayub di ayat 18 sampai 20. Jadi dia bagaikan mengutip pandangan umum atau pandangannya si Elifaz, Bildad dan Zofar di sini. Ya, jadi mereka hanyut di permukaan air, mereka terkutuk di bumi, mereka tidak lagi pergi kebun anggur mereka. Ya, mereka seperti air salju yang habis karena kemarau. Rahim ibu melupakan dia tidak diingat lagi dan sebagainya. Ini adalah pandangan umum dan ini adalah pandangan yang sedang diajukan oleh Elifaz, Bildad dan Zofar, bahwa
orang fasik pasti akan Tuhan hancurkan. Gitu. Kemudian ayat 21 sampai dengan ayat 23 ini adalah semacam jawabannya Ayub bahwa kita tidak selalu melihat orang fasik dihancurkan. Ya. Ayat 21 sampai 23. Ya. Dia berkata, dia balik lagi bahwa si orang fasik ini masih bertindak semena-mena. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak. Ya. Perempuan mandul yang tidak beranak pada zaman itu, pada zaman dulu, tentu kalau tidak punya anak, ya berarti tidak ada yang menyokong, begitu istilahnya. Pada masa tuanya dan lain sebagainya. Udah tidak punya anak, dijarah lagi, kan? Tidak berbuat baik terhadap seorang janda, bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Jadi di sini gambarannya adalah bahwa sekilas sepertinya orang fasik tidak dihancurkan oleh Tuhan, segera minimal. Tetapi ayat 24 sampai 25 di sini adalah jawabannya Ayub. Jadi Ayub tidak kehilangan iman dia kepada Tuhan. Ayub tidak berkata bahwa oh berarti Tuhan sama sekali bukan hakim lagi. Tidak, Ayub tidak pernah berkata demikian. Tetapi Ayub akhirnya menyimpulkan untuk dirinya sendiri, yang mestinya dibantu oleh teman-temannya. Mestinya teman-teman dia itu membantu dia sampai kepada kesimpulan teologis bahwa nggak apa-apa Ayub, kamu mungkin menderita saat ini, tapi Tuhan pasti akan memberkati kamu nanti karena kamu orang benar. Ya mestinya teman-temannya membantu dia, menghibur dia dengan kesimpulan teologis itu. Dan tapi ternyata mereka tidak, begitu. Ya, mereka tidak. Mereka malah menuduh dia. Sehingga akhirnya Ayub sendiri yang dalam kesusahan dia harus menyimpulkan secara teologis apa yang dia katakan di ayat yang ke-24 di sini. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu, mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jadi kesimpulan Ayub adalah bahwa Tuhan akan menghukum mereka, tetapi mungkin belum kita lihat saat ini. Ya. Mungkin belum kita lihat saat ini. Ya. Dan ayat 25 sebagai penutup dia berkata, jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku. Nah, sesudah kita melihat pasal ini, saya ingin membuat penerapannya kepada pertanyaan yang sering muncul. Ya. Jadi, kenapa ada kejahatan? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan? Ya. Dan di sini kita mendapatkan jawaban dari Ayub, dan nanti kita akan tambahkan juga jawaban dari bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Ya. Kalau ditanya, kenapa Tuhan sepertinya membiarkan kejahatan? Kenapa Tuhan tidak menghukum kejahatan? Maka jawabannya seperti yang Ayub temukan dan Ayub akhirnya simpulkan sendiri, adalah bahwa ya belum waktunya. Ya. Belum waktunya bagi Tuhan untuk menghukum kejahatan sampai sepenuh-penuhnya. Ya. Bahwa itu ada waktu tersendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman Ayub akhirnya setuju dengan Ayub bahwa oke, memang benar bahwa Tuhan belum menghukum orang fasik sekarang, maka Ayub bisa membuat mereka mengakui juga, kalau begitu berarti Tuhan juga bisa jadi belum memberkati orang benar dengan sepenuh-penuhnya sekarang. Ya. Kalau Tuhan belum menghukum orang fasik dengan sepantasnya sekarang, mungkin juga Tuhan belum memberikan semua berkat yang dia sediakan untuk orang benar itu pada saat ini juga. Dan itu bisa diterapkan kepada dirinya, bahwa dirinya adalah orang benar, menderita, tapi itu hanya berarti bahwa ada berkat Tuhan yang belum Tuhan terapkan kepada dia, belum Tuhan berikan kepada Ayub. Gitu. Jadi, kenapa Tuhan masih membiarkan kejahatan? Ya, karena Tuhan akan menghukum kejahatan, tapi belum sekarang. Dan ini didukung oleh banyak ayat firman Tuhan yang lain. Di dalam Matius, Tuhan pernah memberikan Matius pasal 13, Tuhan pernah memberikan suatu perumpamaan tentang seorang tuan tanah yang menanam gandum. Ya. Tapi kemudian datanglah musuh yang menebar ilalang juga. Sehingga ketika berjalannya waktu, gandum dengan lalang itu tumbuh bersama. Dan ketika
hamba-hamba Tuhan itu melihat ada lalang, dia bilang, ayo kita cabut lalangnya. Dan Tuhan itu bilang, jangan dulu. Jangan dulu. Ya. Ada waktunya nanti. Ya. Dan kalau kamu cabut sekarang, mungkin akan tercabut yang lalangnya juga, katanya. Ya. Jadi nanti tunggu nanti di akhir zaman, katanya. Jadi ada waktu untuk penghakiman. Dan mungkin pertanyaan kita adalah selanjutnya, tapi kenapa Tuhan bahkan mengizinkan kejahatan itu mulai? Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu mulai? Kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu bahkan ada sama sekali? Nggak usah kita ngomong dibalaskannya atau dihakiminya kapan. Kenapa bahkan ada kejahatan? Ya. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Mestinya Tuhan yang Maha Kuasa bisa bikin tidak ada kejahatan sama sekali. Nah, di sini ada suatu kesalahpahaman mengenai apa maksudnya Allah itu Maha Kuasa. Kadang-kadang ada orang yang naif dan berkata Allah Maha Kuasa berarti dia bisa melakukan apapun yang bisa kamu bayangkan, gitu ya. Tetapi bukan itu definisi Allah Maha Kuasa sebenarnya. Allah Maha Kuasa bukan berarti Allah bisa melakukan apapun yang bisa kamu ucapkan, gitu. Tidak. Bahkan Alkitab dengan jelas menyatakan ada hal-hal yang tidak bisa Allah lakukan. Misalnya apa? Anda pernah baca nggak di kitab Ibrani dikatakan Allah tidak bisa berbohong? Allah tidak bisa berbohong. Orang tanya, loh, bukankah Allah Maha Kuasa? Mestinya dia bisa melakukan apapun. Kok Allah tidak bisa berbohong? Ya karena berbohong itu bukan masalah kuasa. Berbohong itu adalah masalah karakter. Dan Allah tidak dapat berbohong karena Allah tidak dapat melawan sifatnya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang ingin menjebak orang Kristen, dan berkata, katanya Allah kamu Maha Kuasa. Bisa nggak dia bikin X, bikin A, bikin B, yang dia bikin pertanyaan-pertanyaan trik di situ? Bisa nggak Allah bunuh diri, katanya? Waduh, kok Allah bunuh diri? Katanya gitu ya. Bisa nggak Allah bunuh diri? Kalau bilang, oh nggak bisa, nah berarti ada yang nggak bisa kan? Nah. Kalau bilang bisa, loh bisa gimana caranya Allah bunuh diri? Gitu. Oh saudara, itu karena dari awal sudah salah mendefinisikan Maha Kuasa. Ya, salah mendefinisikan Maha Kuasa. Maha Kuasa itu bukan berarti Allah mampu melakukan apapun yang bisa kamu ucapkan, dari saya katakan tadi sekali lagi. Ya. Tetapi kita melihat di sini, ya, bahwa Allah yang Maha Kuasa berarti bahwa Dia mampu melakukan apapun yang secara logis bisa dilakukan dengan kuasa dan yang tidak bertentangan dengan sifatnya. Ya. Dan kalau Allah bunuh diri itu sudah bertentangan dengan sifatnya, ya. Karena Allah itu maha eksis, maha eksis. Dia adalah Ehyeh Asyir Ehyeh, dia adalah ego eimi, dia adalah yang memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Dan demikian juga kita berkata bahwa kadang-kadang ada orang menjebak, misalnya, bisa nggak Allah membuat segitiga yang bersisi 4, katanya, gitu ya. Bisa nggak Allah membuat segitiga bersisi 4? Ya. Nah, sekali lagi, ini bukan masalah kuasa, ini masalah kontradiksi. Ya. Allah tidak akan melakukan sesuatu yang adalah kontradiksi logis di situ. Ya. Nah, kenapa saya panjang lebar ngomong ini? Ini ada hubungannya dengan masalah kejahatan. Ada hubungannya dengan masalah kejahatan. Karena orang banyak berkata begini, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak Dia hilangkan saja semua kejahatan? Ya. Jawabannya sebenarnya bisa. Allah mau menghilangkan semua kejahatan? Sangat bisa. Ya. Tetapi, ya, kalau Allah menghilangkan semua kejahatan, berarti tidak ada manusia lagi. Ya. Tidak ada manusia lagi. Ya. Karena Allah ingin menciptakan manusia. Ya. Dari mana asalnya kejahatan? Kejahatan berasal dari makhluk yang berkehendak bebas, yang memakai kehendak bebasnya untuk melawan keinginan Tuhan. Nah ini jelas, coba kita buka dalam Yesaya pasal 30. Ya. Jadi di sini kita harus hati-hati karena ada paham determinisme
Contohnya adalah teologi Calvinis. Mereka percaya determinisme, bahwa Allah menentukan segala sesuatu, termasuk kejahatan. Kita bilang itu salah total. Kalau Allah menentukan kejahatan, maka yang paling bertanggung jawab untuk kejahatan adalah Tuhan. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan, bukan, kejahatan tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin ada kejahatan. Tetapi kejahatan berasal dari makhluk yang berkehendak bebas. Coba perhatikan Yesaya 30 ayat 1. Ya, Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Perhatikan, rancangan yang bukan dari Tuhan. Jadi Tuhan dengan tegas mengatakan itu bukan dia yang rancang, bukan dia yang tentukan. Bukan dia yang determine. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi, kalau bukan berasal dari Tuhan, berarti berasal dari mana? Ya berasal dari mereka sendiri. Mereka menggunakan kehendak bebas yang Allah berikan. Memang kehendak bebas itu Allah berikan, tetapi digunakan oleh mereka untuk menentang Tuhan. Ya. Itulah asal kejahatan. Begitu. Nah, kenapa Tuhan mau bikin makhluk yang seperti ini? Kenapa Tuhan mau bikin makhluk yang bisa memilih jahat? Karena hanya makhluk yang bisa memilih jahatlah, maka dia juga bisa memilih untuk yang baik. Dia bisa memilih untuk mengasihi Tuhan dengan kehendak bebasnya. Ya. Dan Tuhan ingin punya hubungan persekutuan kasih mengasihi dengan makhluk ciptaannya. Dan rupanya hubungan kasih mengasihi itu hanya bisa dilakukan, kasih yang sejati hanya bisa dilakukan kalau misalnya ada pilihan untuk tidak mengasihi. Ya. Kalau tidak ada pilihan, maka itu bukan kasih. Kalau misalnya tidak ada pilihan, kalau itu sudah ditentukan, kalau itu sudah diprogram, maka itu bukan kasih. Ya. Tidak sulit bagi saya, atau apalagi programmer-programmer yang canggih-canggih, untuk memprogram suatu software atau bahkan robot hari ini yang tiap hari bisa datang ke kamu dan berkata I love you, gitu ya. Itu tidak sulit sama sekali. Tinggal diprogram aja. Setiap pagi jam 6 datang bilang I love you, gitu. Tetapi Anda puas tidak dengan robot seperti itu, gitu ya? Tentu tidak. Apalagi kalau Anda bilang, saya mau cari pasangan, yaudah ini robot ini aja lah. Anda bilang, wah ini bukan barang aslinya. Tetapi kenapa hubungan antar manusia itu bisa begitu nikmat dan begitu indah? Karena kita tahu kasih itu diberikan dengan kehendak bebas. Artinya dia bisa memilih untuk tidak mengasihi. Dia bisa memilih yang lain, tetapi dia memilih untuk mengasihi. Nah, di situ ada suatu kenikmatan dan kasih yang sejati. Dan itu yang Tuhan inginkan dari makhluk-makhluknya. Dan untuk bisa punya hubungan mengasihi dengan Tuhan, maka makhluk itu harus punya kehendak bebas, yang berarti dia harus bisa memilih yang buruk juga. Nah, di sini letaknya kenapa tadi kita bicara masalah kontradiksi logis. Ya. Mungkin ada orang berkata, kenapa Tuhan tidak bisa bikin saja manusia yang punya kehendak bebas, tapi tidak bisa berbuat jahat? Yaitu sama dengan berkata, kenapa Tuhan tidak bikin segitiga yang segi empat? Kenapa Tuhan tidak membuat manusia yang punya kehendak bebas, namun tidak bisa berbuat jahat, tidak bisa memilih jahat? Kalau dia tidak bisa memilih jahat, berarti dia tidak punya kehendak bebas. Gitu ya. Dia tidak punya kehendak bebas. Gitu. Ini bukan masalah kuasa, ini masalah definisi dan kontradiksi logis. Ya. Dan oleh karena itu, maka ada kejahatan di muka bumi ini. Ya. Ada kejahatan di muka bumi ini karena Tuhan mengizinkan ada kejahatan. Karena Tuhan menciptakan makhluk berkehendak bebas, supaya ada yang memilih mengasihi dia. Dan terakhir saja kita buka Roma pasal 9. Roma pasal 9
ayatnya yang ke 22 dan 23. Ayat ini sudah banyak sekali disalah tafsirkan. Tapi Roma pasal 9 ayat 23, 22. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Jadi, ayat ini telah salah ditafsirkan dan Calvinis menganggap ayat ini sangat mendukung dia, padahal tidak juga gitu. Karena ayat ini berkata ada yang dipersiapkan untuk kebinasaan, ada yang dipersiapkan untuk kemuliaan. Dan kita nggak ada masalah. Tetapi kita memahami dipersiapkan untuk kemuliaan dan dipersiapkan untuk kebinasaan ini bukan secara tidak bersyarat. Gitu. Bukan secara tidak bersyarat, melainkan berdasarkan respon manusia itu. Ada yang berdasarkan responnya sudah dipersiapkan untuk kebinasaan. Ada yang berdasarkan responnya dipersiapkan untuk kemuliaan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah di dalam dua ayat ini Tuhan berkata, kenapa dia sabar terhadap yang akan binasa ini? Kenapa dia mengizinkan ini terjadi? Rupanya karena dia punya sesuatu yang indah untuk orang-orang yang diselamatkan. Artinya Tuhan bisa saja dari awal memutuskan tidak mau menciptakan sama sekali. Maka tidak ada manusia. Tidak ada yang binasa dan tidak ada yang selamat. Apakah kita mau dunia yang seperti itu saja? Tidak ada manusia? Jadi nggak ada yang binasa tapi nggak ada yang selamat juga. Tapi keputusannya bukan di tangan kita. Karena kita bukan pencipta. Dan bagi Allah, dia bilang alam semesta di mana ada manusia yang berkehendak bebas, yang walaupun sebagian binasa, tapi ternyata sebagiannya diselamatkan dan punya hubungan kasih dengan Sang Pencipta. Ini alam semesta yang lebih baik daripada yang tidak ada makhluk berkehendak bebas sama sekali. Dan Allah memutuskan untuk menciptakan alam semesta ini dan kita, sehingga Allah menaruh kesabaran terhadap yang akan binasa karena dia punya hal yang begitu indah bagi kita yang akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan kami harus sebagai makhluk ciptaan di bawah kaki-Mu memuji Engkau, memuja kebesaran-Mu, dan yakin akan kebaikan dan keadilan-Mu. Tuhan, kadang-kadang kami tidak tahu banyak hal. Kami tidak memiliki semua jawaban. Seperti Ayub juga, dia tidak tahu banyak hal, dia bingung akan banyak hal, namun dia tidak pernah kehilangan keyakinan akan kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.